Astagfirullah al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al azim. Amma ba'd. Ayol aba ummahat ikhwan wal akhwan mustami'in wal mustami'at hadirin wal hadirat rahiman wa rahimakumullah. Bapak ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan rahmat nikmat yang tidak henti-hentinya Allah berikan kepada kita, terutama nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat hidayah, inayah, taufik, wasihah wal afiyah, dan berbagai macam limpahan rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Begitu juga salawat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan, hadiahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ma'azra hadirin wal hadirat rahiman wa rahimakumullah. Melanjutkan di dalam kajian kitab Manhajus Shawi di dalam menjelaskan tentang ilmu, amal, sifat takut, sifat wara' dan sifat ikhlas yang dikarang oleh Habib Zain bin Ibrahim Ismin mata Allah bituli hayati amin. Dalam pembahasan hikayat fil istihad a'immatus salaf fi tahsilil ilmi, dalam hikayat cerita-cerita usaha mereka para ulama-ulama ketika mereka menuntut ilmu untuk bisa mendapatkan ilmu, sebagaimana kemarin cerita tentang Abdullah bin Abbas, mujahadah yang luar biasa ketika menuntut ilmu. Beliau sangat mengagungkan ilmu dan sangat memuliakan orang-orang yang punya ilmu, sampai-sampai ketika beliau ingin mendapatkan satu ilmu, satu hadis yang diriwayatkan daripada kaum Ansor, maka beliau mendatangi rumah sahabat tersebut tanpa mengetok pintu rumah tersebut, menunggu dari pagi sampai zuhur. Ketika sahabat itu keluar, baru beliau berusaha untuk mendapatkan ilmu tersebut tanpa mengganggu, karena sifat rasa ta'zim, rasa mengagungkan orang-orang yang punya ilmu. Padahal beliau adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sangat memuliakan daripada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga cerita daripada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yatim, tinggal bersama ibunya fi gillatul is wa digil hal, dalam keadaan yang sangat susah, dalam keadaan yang sangat sulit di dalam kehidupannya. Beliau adalah anak yatim yang diasuh oleh ibunya. Tapi walaupun beliau seorang fakir miskin, anak yatim, beliau tidak serta-merta melepaskan hidupnya begitu saja. Beliau berusaha untuk menuntut ilmu. Bahkan wa kana fis sibah yujalisul ulama, dari kecil Imam Syafi'i sudah duduk dengan para ulama. Wa yaktubu ma yastafidu fil idham wa nahwi li ajzi anil waraq hatta mal'am min khabaya, dan beliau mencatat setiap yang beliau dapatkan daripada ulama dengan menggunakan tulang, menggunakan pelepah, menggunakan kulit yang beliau temui,
karena tidak mampunya untuk membeli kertas. Sampai barang tulisan tersebut penuh di dalam rumah beliau. Bayangkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau bertemu dengan Imam Malik ketika berumur 7 tahun. Dan beliau menghafal kitab Muwatta, hadis kitab Imam Malik. Berumur 10 tahun. Beliau diizinkan oleh gurunya untuk memberikan fatwa yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji rahimahullah, guru daripada Imam Syafi'i, berumur 15 tahun. Bahkan gurunya berkata kepada Imam Syafi'i, "Afti ya Aba Abdullah, faqad wallahi ana allaka an tufti." Berikanlah fatwa wahai Aba Abdullah, karena sesungguhnya sekarang ini kau adalah mustahid yang bisa memberikan fatwa. Umur 15 tahun dikatakan. Bahkan Imam Rabi adalah orang yang khidmat, yang melayani Imam Syafi'i, murid daripada Imam Syafi'i. Beliau katakan apa? Lam ara Syafi'i radhiyallahu anhu aklan binahar wala naiman bilail listighali bitaslim. Aku semenjak duduk bersama guruku Imam Syafi'i, aku tidak pernah melihat guruku makan di siang hari dan malam tidur di pada malam hari, karena sibuknya beliau selalu mengarang kitab. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, diceritakan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ketika beliau datang di kota Madinah, duduk di dalam halaqa Imam Malik. Pada saat itu Imam Malik menjelaskan kitab Muwatta, kitab daripada hadis Imam Malik. Fa'amli alaihim 18 hadithan. Pada saat itu Imam Malik menjelaskan 18 riwayat hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjelaskan syarah penjelasan daripada hadis-hadis tersebut. Wa kana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu fi akhriyatin nas. Pada saat itu Imam Syafi'i masih kecil. Pada saat itu Imam Syafi'i di bawah umurnya 10 tahun. Duduk paling ujung di akhir karena penuh jamaah yang duduk belajar kepada Imam Malik pada saat itu. Pada saat itu waramaga Imam Malik bibashir wa huwa yaktubu ashbu' ala dhahri kafi. Diperhatikan oleh Imam Malik pada saat itu. Imam Syafi'i meletakkan tangannya, dia nulis menggunakan jari telunjuknya di telapak tangannya. Dan Imam Malik memperhatikan hal tersebut. Karena pada saat itu yang duduk daripada majlis Imam Malik semuanya para ulama-ulama besar. Jarang ada anak-anak kecuali Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan Imam Syafi'i paling ujung di belakang, dikatakan. Falamma tafarraga ahlul majalis. Ketika selesai majlis tersebut, semua bubar, Imam Malik masih duduk dan Imam Malik masih memperhatikan Imam Syafi'i duduk di dalam ujung tersebut. Lalu wada'ahu. Lalu dipanggil oleh Imam Malik. Mendekat Imam Syafi'i, was'alu an baladi wa nasabi fa akhbar. Maka Imam Malik bertanya kepada Imam Syafi'i, namanya siapa? Balik dari mana? Asalnya dari mana? Dikabarkan, disampaikan oleh Imam Syafi'i menjawab pertanyaan tersebut. Kemudian faqala Imam Malik. Lalu Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, ra'aituka ta'bata biyadika ala dhahri kafaika. Hai Syafi'i, sesungguhnya aku perhatikan kau dari tadi main-mainin tangan saja. Orang semua perhatikan belajar, kau cuman main-mainkan tangan kau, menggunakan telapak tanganmu tersebut. Maka Imam Syafi'i mengatakan, la, walakin idza amlaita hadithan katabtuhu ala dhahri kafi. Aku tidak main-main wahai guru, wahai Imam Malik. Ketika kau menyampaikan satu hadis, aku catat hadis tersebut menggunakan telunjukku di telapak tanganku. Aku catat. Wa in syi'ta a'adtu 'alaika ma amlaita 'alaina. Jika kau pengen bukti, aku akan sampaikan apa yang sudah aku catat di telapakku tanganku tersebut, apa yang sudah kau sampaikan dari hadis-hadis yang kau sampaikan tersebut. Lalu Imam Malik bertanya, coba kau sampaikan apa yang sudah kau catat tersebut. Ini katakan, fa'amla alaihi 18 haditsan allati amlaha fi hifdhihi. Maka pada saat itu Imam Syafi'i menyampaikan 18 hadis dengan langsung hafalan yang telah dihafalkan, yang telah disampaikan oleh Imam Malik. Pada saat itu faqala dikatakan fa'annahu minhu wa qarrab wa qala lahu. Lalu Imam Malik takjub melihat hafalan Imam Syafi'i, hanya mendengar saja langsung hafal, hanya mendengar saja
langsung memahami apa yang disampaikan oleh Imam Malik pada saat itu. Takjub, lalu dipanggil fa'adnah minhu. Dipanggil, didekati, di-BCI. Apa BCI tersebut? Ya Muhammad, ittaqillah ta'ala fa innahu sayakun laka sya'an. Hai Muhammad, takutlah kau kepada Allah, karena sesungguhnya kau akan menjadi orang besar kelak nanti dia. Sehingga Imam Syafi'i menjadi ulama madhab di dalam madhab Syafi'i radhiyallahu anhu. Akan tetapi ikhwan, bagaimana mujahadah usaha beliau di dalam menuntut ilmu. Kemudian wadzakarau Nawawi, Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' menceritakan an Syekh Abi Ishaq Syirazi, menceritakan tentang Abi Ishaq Asy-Syirazi radhiyallahu anhu. Ini katakan, siapa beliau? Imamul Kabir, faqih, ulama besar, al-faqih yang sangat memahami ilmu fikih, al-alama, az-zahid, orang yang sangat zuhud, dikenal dengan Syekhul Islam, guru besar umat Islam, Abul Ishaq Ibrahim bin Ali bin Ibnu Yusuf Firazi Badi Sirzi Syafi'i, yang lahir di tahun 393 Hijriah, wafat di tahun 476 Hijriah. Ini katakan termasuk ulama besar di zamannya. Nah, banyak karangan-karangan beliau sampai sekarang dipakai. Dan antara karangan-karangan beliau kitab Tanbih, kitab Muhadzab, kitab Lam'i. Itu adalah karangan-karangan Abu Ishaq Syirazi rahimahullah. Ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i pasti kenal kitab Muhadzab, pasti kenal kitab Tanbih, pasti kenal kitab Lam'i, karangan daripada Abu Ishaq Syirazi rahimahullah. Beliau setiap belajar, ini katakan kuntu u'idu kullu darsin mi'atul marah. Beliau katakan apa? Aku selalu mengulang pelajaranku 100 kali setiap kali belajar. Habis belajar, ngulang pelajaran itu sebanyak 100 kali. Wajar beliau menjadi orang alim. Kenapa? Mujahadah, kesungguhan beliau, memaksakan diri beliau untuk belajar. Dak cak gitu, duduk modal nengah ke be, fikih kita sudah paham gitu. Belajar bab fikih tentang bab wudu masalah. Sekali ustaz ngajarkan bab wudu, besok belajar lagi bab wudu. Ai ustaz ini bab wudu terus belajarnya. Makin sudah, baca sudah paham. Paus dengar be, belajar tidak, megang kitab tidak, megang pulpen tidak, ngapal tidak, denger be, sudah petakoan sudah paham dalam bab wudu. Ikhwan, bayangkan mujahadahnya mereka. Mana kita nak paham dalam hukum syariat? Makanya kalau di pondok pesantren, kalau kita belajar di pondok itu, habis belajar dengan guru itu akan membagi 3 bagian, 3 kelompok orang. Siko kelompok itu 3 orang, 3 wong. Murojaah, mengulangi pelajaran tersebut. Siko menjelaskan apa yang sudah disampaikan. Ini katakan. Supaya apa? Supaya mereka lebih paham apa yang disampaikan. Lalu disuruh hafal. Besokannya belajar lagi, ditanya sebelum belajar pelajaran kemarin. Kemudian setiap minggu atau setiap bulan ujian, tes apa yang sudah dipelajari. Seperti itu mereka mujahadah. Kenapa tujuannya? Mengulangi pelajaran tersebut untuk supaya apa yang disampaikan itu benar-benar lengkap di dalam pemahaman kita. Itu yang dikatakan oleh ulama. Kemudian Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Abu Ishaq Syirazi ini beliau mengulangi pelajaran itu 1000 kali. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengulangi pelajaran sebanyak 25 kali. Begitu juga Imam Bukhari radhiyallahu anhu, yang kita kenal dengan hadis Bukhari radhiyallahu anhu. Imam Bukhari beliau mengatakan, ma wada'tu fi kitabis sahih Bukhari hadisan illa tasaltu qabla dzalika wa salatu rak'atain. Beliau mengatakan apa? Tidaklah aku meletakkan satu hadis dalam hadis Bukhari yang sering kita baca, yang kita kenal dengan hadis Bukhari, tidaklah aku meletakkan satu hadis di dalam kitab hadis Bukhari tersebut kecuali aku mandi dan sholat 2 rakaat setiap hadis tersebut. Jingok kaget balik ini, buka di dalam media sosial, tanya berapa banyak hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Bayangkan setiap satu hadis yang diletakkan itu beliau mandi, beliau sholat 2 rakaat, hanya untuk meletakkan hadis
daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu qal sanaftu kitab hadisan sahih li 16 sanah. Beliau katakan apa? Aku ngarang kitab hadis Bukhari itu berapa tahun? 16 tahun. Bukan setahun 2 tahun. 16 tahun hadis Bukhari yang kita baca itu. 16 tahun beliau katakan. Qara'tu min 600,000 hadisan. Aku keluarkan berapa? 600.000 hadis. Aku keluarkan dari hadis tersebut 600.000 hadis yang tidak diletakkan di dalam hadis Bukhari tersebut. Bayangkan Imam Bukhari radhiyallahu anhu. Makanya beliau katakan, ulama mengatakan asal hadis, ahsah dalil hujjah ba'dal Quran adalah hadis Bukhari wal Muslim. Ini katakan yang paling arjah, yang paling unggul dalil setelah hadis, setelah Al-Quran itu adalah hadis Bukhari dan Muslim radhiyallahu anhu. Beliau katakan wa ja'altu hujjatan baini wa bainallah, dan aku akan jadikan hadis Bukhari itu, kata Imam Bukhari, hujjah antara aku dan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ikhwan, bagaimana mereka mujahadah di dalam menuntut ilmu. Dikatakan qala al-Habib Imam Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu anhu, kana syekhuna Sayyidul Ahmad Dahlan yamurru ala kulli darsin 16 marrah yu'aligu fi dhihnihi 4 marrat. Sayyid Ahmad Dahlan radhiyallahu anhu, siapa beliau? Ulama faqih yang terkenal di dalam mazhab Syafi'i. Ini katakan yang tinggal di kota Mekah. Imam Ahmad Zaini Dahlan, Ahmad bin Zaini Dahlan, termasuk ulama mutaakhirin yang terakhir, yang lahir di tahun 1232 Hijriah, wafat 1304 Hijriah. Artinya 100 tahun yang lalu wafat kurang lebih. Sekarang ini 1444. Beliau wafat 1303. Ini katakan 04. 1304. Sekarang 1444. 100 tahun yang lalu berarti wafat beliau. Ini katakan baru. Termasuk beliau ini sanad ilmu ulama hadis, ulama fikih dalam mazhab Syafi'i yang ada di Indonesia, rata-rata sanadnya kepada Imam Ahmad Zaini Dahlan radhiyallahu anhu. Sanad ilmu rata-rata ke Mekah kepada beliau. Beliau katakan apa? Habib Ahmad bin Hasan al-Attas, gurunya beliau. Ini katakan, dikatakan yamurru kullu darsin 16 marrah. Guruku ini mengulangi pelajaran, murojaah, mengulangi pelajaran 16 kali. Lalu menghafal hafalan 4 kali hafalan. Sudah hafal diulangi lagi 4 kali. Ini katakan supaya menguatkan hafalan tersebut. Ini katakan. Wa kana Syekh Abdullah bin Abdurrahman Balhaj Bafadhal. Ini katakan seorang ulama mutakhirin juga yang lahir di kota Tarim, kemudian hijrah ke kota Aden, kota Haramain, kemudian balik lagi, kemudian menyebarkan ilmu di kota Tarim, Hadramut Yaman. Ini katakan termasuk ulama besar di zamannya. Ini katakan beliau mengulangi pelajaran 20 kali. Ini kata Isrina marrah. Lalu menghafal pelajaran tersebut sebanyak 5 kali. Ini cerita-cerita mereka mujahadahnya para ulama, bagaimana mereka untuk bisa mendapatkan ilmu dan bagaimana supaya mereka ilmu tersebut mantap dan kuat di dalam pikiran, di dalam hafalan mereka orang. Ini katakan. Kemudian wa balana Syekh Baghdad bin Abdullah Bafadhal sahibus sihir qara'a sahih Bukhari al-Fumarra. Beliau Syekh Fadl bin Abdullah Bafadhal mengulangi membaca kitab Bukhari Muslim sebanyak 1000 kali. Baca kitab Sahih Bukhari Muslim. Ini kata Bukharinya 1000 kali. Ini katakan ada 1000 kali. Sebagian ulama India wa anna ba'dul ulama Hindi fi hifdhihi Quran yamurru ala kulli muqra al-famara. Sebagian ulama-ulama India jika mereka menghafal Al-Quran setiap magro itu mereka baca 1000 kali. Setiap magro dari ain ke ain itu baca 1000 kali. Baca 1000 kali untuk menghafal Quran. Kita sekali be sudah ngesok gitu. Otam tiap bulan be bukan main. Ini nak menghafal Quran itu bacanya apa? 1000 kali. Bayangkan 1000 kali.
Hafal mereka orang. Ada waktu yang Allah tunjuk kepada mereka orang. Itulah yang dikatakan keberkahan waktu. Kita hampir detik ini terkadang sebagian kita sampai seumur hidupnya belum pernah mengkhatamkan Quran. Mungkin sebagian kita sampai sekarang ini belum mampu untuk bisa baca Quran. Bayangkan Faqih Muqaddam tadi Habib Abdurrahman Segaf, dalam manaqib beliau mengkhatamkan Quran seharinya 8 kali khataman. 8 kali khataman. Al-Quran dibaca 8 kali khatam setiap hari, 4 kali di siang hari, 4 kali di malam hari, 8 kali. Bayangkan ikhwan, mana waktunya? Yang Allah berikan keberkahan waktu. Allah berikan keberkahan waktu terhadap mereka orang-orang salihin. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu setiap hari khatam Al-Quran, setiap hari khatam Quran. Ketika masuk Ramadan, setiap hari 2 kali khataman Al-Quran. Ada tak orang itu di zaman sekarang? Ada. Anak temui. Anak pernah temui, anak punya kawan, Allah yarham, Habib Lutfi Ali Drus. Ketika Ramadan setiap hari khatam Quran. Setiap hari khatam Quran. Anak punya kawan juga, Ustaz Abdul Aziz, Keluaran Kudus. Beliau hafizul Quran. Sarjana Quran Kudus, ada di Palembang, ada di daerah Mesuji. Beliau kata beliau dulu keluar dari pondok, kalau sudah ujian keluar dari pondok itu, maka harus mengamalkan amalan puasa 40 hari. Puasa 40 hari, setiap hari harus khatam Quran. Baru keluar dari pondok. Ini katakan. Semuanya rata-rata anak pondok keluarga lo seperti itu semua. Ini katakan. Kalau sudah bisa ngamalkan itu baru boleh keluar dari pondok. Ini katakan. Anak tanya sama beliau, kalau baca Quran itu berapa lama khataman Quran? Beliau ngomong, kalau anak agak lama, kata dia. Kalau anaknya agak lambat berapa? Ya, habis sholat duha mulai jam 7 jam 8 mulai baca Quran, maghrib baru selesai, kata dia. Maghrib baru selesai. Jam 7 jam 8 mulai baca Quran, maghrib baru selesai. Ya Rasulullah, anak ngomong, lama itu kata dia. Kalau sohib anak mulai itu, sebelum asar mereka sudah khatam, sudah dari pagi ba'da zuhur, ba'da duha, setelah zuhur, sebelum asar sudah khatam. Kalau anak ba'da maghrib khatamnya. Kita bertahun-tahun belum khatam Quran. Kadang Ramadan, Masya Allah, kadang Allah tampakkan keberkahan waktu kepada kita itu di bulan Ramadan. Makanya terkadang ketika masuk bulan Ramadan kita ngerasa berkah waktu kita. Kenapa? Karena berapa banyak waktu-waktu kita isi dengan ibadah kepada Allah. Bahkan di antara kita ini banyak ketika masuk Ramadan sekali khataman itu bisa 3 hari sekali khatam Quran, seminggu khatam Quran. Bahkan di dalam Ramadan ada yang 5 kali khataman Quran, ada yang 4 kali khatam Quran. Paling tidak sebulan Ramadan itu khatam Quran. Itu yang Allah tampakkan keberkahan kepada kita orang. Saat ini Allah sudah cabut keberkahan itu sedikit demi sedikit. Sehingga waktu-waktu yang kita habiskan dalam kehidupan kita tidak dapatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, Abuya Maliki, yang rata-rata pondok-pondok pesantren di Palembang, di Jawa, rata-rata murid daripada Sayyid Abuya Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Muridnya mengatakan apa? Habib Hasan tersebut mengatakan, menceritakan tentang gurunya, ana lihat, ana punya guru itu hampir lebih daripada 100 kitab yang dikarang oleh beliau. Kitab-kitab besar, mengatakan. Dan ana lihat beliau begawe, beliau mencari nafkah, bekerja, mengajar pondok, mengatakan, beliau makan segala macam. Ana lihat seperti biasa kehidupan kita biasa. Tapi apa yang Allah berikan kepada beliau? Selesai duduk habis makan, nulis kitab. Selesai duduk, nulis kitab. Selesai sholat dah kati gawe, nulis kitab. Ngajar, habis ngajar dah kati waktu, nulis kitab. Mujahadah beliau sehingga Allah berikan keberkahan waktu kepada beliau orang. Di zaman kita sekarang ini Allah sudah angkat keberkahan itu. Apa arti berkah itu? Ziyadah fil khair. Bertambahnya kebaikan. Perubahan keadaan kita menjadi keadaan yang lebih dekat kepada Allah. Itu berkah. Ini katakan tahwilul hal
ila ahsanil ahwal. Perubahan keadaan kita menjadi keadaan yang lebih dekat kepada Allah, itu berkah. Apa sebabnya? Kita hilang keberkahan di zaman kita sekarang ini? Kadang sikap sebab. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sayati zaman ala ummati yafiruna anil ulama wal fuqaha. Bakal datang kata Rasulullah suatu zaman umatku lari dari ulama, lari dari fuqaha, lari daripada orang-orang alim, tak mau dekat kepada orang alim. Apa kata Rasulullah? Fayabtalihumullah bitalatal baliyat. Allah akan berikan 3 bala musibah bagi umatku kelak nanti di akhir zaman tersebut. Yang pertama kata Rasulullah, yarfa'u barka'an kashbihim. Allah angkat keberkahan di dalam pekerjaan mereka. Mereka bekerja menghasilkan uang, tapi uang tersebut tidak menjadikan mereka dekat kepada Allah. Mereka berikan nafkah kepada anaknya, berikan nafkah kepada istrinya, berikan nafkah kepada dirinya sendiri, tapi justru tidak menjadikan mereka justru dekat kepada Allah. Justru itu hal menjadikan mereka tambah jauh dari Allah. Allah angkat keberkahan di dalam pekerjaan mereka orang. Kalau kita nak nyingok pekerjaan yang kita kerjakan saat ini, hasil nafkah yang kita lihat saat ini, jingok be nafkahnya. Coba unjuk nafkah anak kepada bini kita, kepada anak kita. Apakah mereka lebih dekat kepada Allah atau justru mereka tambah jauh dari Allah? Jika mereka tambah dekat kepada Allah, itu harta yang berkah. Tapi jika justru menjadikan sebab mereka tambah jauh dari Allah, artinya harta yang kita miliki adalah harta yang tidak berkah. Na'udzubillah, na'udzubillah. Apa sebabnya? Jauh dari ulama, jauh dari fuqaha. Yang kedua apa? Yusallitu alaihim sultanan zaliman. Allah akan kirim pemimpin-pemimpin yang zalim. Kalau ditanya ngapa pemimpin-pemimpin kita zalim, kenapa pemimpin-pemimpin kita tidak adil di zaman kita sekarang ini? Bukan salah pemimpinnya, salah umatnya. Kenapa jauh dari ulama? Kenapa jauh dari fuqaha? Lalu yang ketiga, yakhruju minad dunya bighairi iman. Mereka akan dimatikan oleh Allah, keluar dari kehidupan dunia ini tanpa membawa keimanan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mati dalam keadaan kekufuran. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita, keberkahan di dalam ilmu yang kita dapatkan yang menjadikan kita tunduk, takut, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, untuk wong yang kita cintai, orang yang mencintai kita, atau wong yang tidak senang kepada kita, atau wong yang pernah berbuat baik dalam hidup kita, atau orang yang pernah kita zalimi atau yang menzalim kita dari kaum muslimat, kita mintakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita dan dosa mereka. Allah mematikan kita dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah fi khair wa fi al-afiyah. Allahumma rzuqna fahmi nabiyyin, Allahumma sallim syarat al-hamalikatil muqarrabin. Allahumma aghna bi'ilmi, zina bihilmi, akrimna bitaqwa wa jamilna bil afiyah arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.